nanti Bapak dan Ibu akan dibimbing oleh Bapak Asep Sukron MPD. Nah, sebelum kita memulai acara kegiatan kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir di ruang virtual kali ini. Mohon izin Bapak dan Ibu, acara yang pertama kita akan mendengarkan secara seksama pemantik dalam kegiatan bimbingan online ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Haji Barke Dimyati MPD. Kepada Ibu disilakan. Ibu mana? Ada nanti di sini. Dari udah 9 November. Ayah kene ada ya 9 November. 9 November. Mohon. Tanggal orang Senin. Assalamualaikum Bunda Barke, apa kabar? Assalamualaikum. Bagaimana kamu? Assalamualaikum Bunda Alhamdulillah, Bu Barke. Titik apa kabar? Boleh. Alhamdulillah baik Bunda. Bunda terima kasih banyak siang hari ini telah berkenan meluangkan waktunya walaupun sibuk ya dengan kegiatan Halo. PGRI. Mohon keberkenanannya Bunda untuk dapat membuka acara kegiatan bimbingan online seleksi PPK Kabupaten Bogor 2023. Terima kasih banyak sebelumnya Bunda. Disilakan untuk Bunda Barke. Halo, suaranya kurang kedengeran Bu Titik ya? Halo. Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan Bunda. Apakah sudah terdengar? Iya, mohon maaf Bu. Ini suaranya Waalaikumsalam. kecil sekali Bu. Waalaikumsalam. Baik. Ya, sedikit. Pakai HP. Silakan Bunda Barke. Mohon maaf Halo, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bunda. Teman-teman mohon izin jika saya di host mengatakan bahwa suara saya sudah jelas. Coba mohon dicek lagi perangkat teman-teman. Mungkin terkena gangguan dan sebagainya. Mohon jaringan. Oke, sudah terdengar jelas ya teman-teman ya. Sudah Baik. jelas Bu, Sudah. jelas. Ya, ini ada beberapa Yang di lain chat. gimana, jelas nggak? Jelas. Jelas, Itu jelas. Bunda Barke. Halo Bunda. Nah ini Bunda Barke. Ya, Udah jelas Bu. ya ini laptopnya lagi ini nih lagi apa namanya? Kayaknya kurang ini ya. Sudah terdengar dengan jelas suara Bunda Barke. Terima kasih Bunda Barke. Ya, Dipersilakan untuk memberikan pemantik. ya. Lagi. Gimana? Hang lagi ya? Halo Butik. Halo Bunda Ini Barke. sinyalnya kayaknya kurang bagus ya. Jadi oke deh kita coba. Gimana, terdengar jelas nggak? Terdengar Bunda. Jelas Bu, jelas. Jelas Sangat ya. jelas. Iya. Ini sambil terputus-putus soalnya itu laptopnya nggak bisa. Iya. Ini pakai handphone. Nggak apa-apa ya. Siap. Kita mulai saja ya. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada siang hari ini mudah-mudahan para peserta yang mengikuti Zoom dalam rangka persiapan seleksi P3K ini mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Tetap semangat ya. Mudah-mudahan apa yang kita ini kan bisa berjalan dengan baik. Jadi terima kasih ini pertama-tama saya ingin saya sampaikan kepada tim SCC yang begitu tidak bosan-bosannya membantu teman-teman dalam rangka dari mulai awal sosialisasi sampai kepada apa namanya bimbingan. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin ngobrol intinya dengan para peserta bahwa pelaksanaan ini sudah kita persiapkan
semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi di dalam perjalanannya tentu saja tidak semulus apa yang kita kita harapkan, kita bayangkan begitu ya. Tetapi saya yakin dengan semangat yang tinggi, Tuh, ini suara orang tuh. Mohon izin, Bunda Barke, suaranya belum terdengar jelas. Apakah bisa diaktifkan lagi mikrofonnya? halo, sekarang Ya, gimana, halo. jelas? Sudah Bunda, terima kasih. Iya. Nah, jadi ini untuk ngobrol itu baik dengan para peserta gitu ya, kemudian dengan terutama yang tidak lupa saya selalu ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada tim lagi. Gimana ya? Masih terdengar Bunda suaranya? Oh, masih terdengar. Kalau di Masih, sini ya. itu soalnya like ya. Ya. Nah, itu jadi pesannya intinya begini saja ya, bahwa ini adalah salah satu upaya atau ikhtiar dari PGRI untuk tidak akan putus-putus, tidak akan berhenti perjuangan mengawal teman-teman guru honor untuk bisa berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh semua pihak. Kita paham ya bahwa PGRI itu mempunyai satu tujuan di dalam organisasi ini, yaitu untuk meningkatkan harkat martabat, kesejahteraan, dan perlindungan profesi bagi guru. Jadi yang sekarang kita lakukan itu adalah salah satu bentuk upaya ikhtiar dari kita organisasi untuk terus-menerus memperjuangkan sekemampuan kita agar semua memahami bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang benar-benar murni difasilitasi oleh PGRI. Jadi mungkin tidak akan sama secara keseluruhan di Indonesia, kabupaten lain, kota lain akan sama seperti ini, tapi alhamdulillah kita memprogramkan dengan tenaga-tenaga yang sangat profesional dari SLCC ini, dengan pengabdian yang tinggi, itu mohon disikapi oleh para peserta, terutama satu perimbangan, satu timpal balik dari para peserta itu sendiri, menghargai upaya ini sebagai bentuk perjuangan PGRI dan tidak termakan oleh isu-isu yang mungkin dikhawatirkan berkembang di luar sehingga akan sedikit banyak mempengaruhi. Saya yakin itu kalau kita punya satu pemahaman yang jernih bahwa ini adalah murni keinginan atau bentuk kepedulian organisasi kepada anggotanya, mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang akan membuat nyali kita nyius, cihut, kemudian akan termakan pikiran-pikiran yang kurang bagus. Mudah-mudahan itu tidak demikian, bahwa PGRI dengan upayanya yang ada, bagaimana mengawal agar semua yang dicita-citakan itu berhasil, sehingga apapun yang terjadi di luar sana kita abaikan. Yang penting para peserta itu tetap Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf. komputer itu kadang-kadang bukan tidak bisa menjawab materi pertanyaannya, tetapi kadang-kadang bagaimana teknis mengatur waktu agar menjawab pertanyaan itu mungkin lebih tepat waktu, tidak kehabisan waktu. Nah, itu dalam bimbingan ini insya Allah para tim dari SLTT selaku narasumber akan memberikan teknik-teknik, strategi-strategi atau trik-trik tertentu agar dimudahkan. Jadi kuncinya kembali kepada para peserta dengan percaya diri, dengan semangat yang tinggi, tidak terpengaruh oleh isu-isu dari luar. Jadi ada timpal balik bahwa tidak semua mengandalkan 100% kepada tim,
tetapi bagaimana upaya diri kita sendiri untuk menyikapi hal ini. Jadi abaikan isu-isu yang tidak baik yang mematahkan semangat kita, tetapi bagaimana upaya kita tetap seimbang antara peserta dengan pembimbing atau pembina dari SLCC. Kemudian kita paham bahwa peserta yang sekarang ikut, kalau tidak salah ya Bu Titik, yang memenuhi persyaratan administrasi 5.000-an ya kalau tidak salah ya Bu Titik. Tetapi kita paham itu juga agar tidak menjadi harapan yang istilah anak muda sekarang PHP begitu, bahwa kuota kita memang untuk tahun ini Kabupaten Bogor dialokasikan 2.099, sementara peserta 5.000-an. Nah, 2099 pun itu ada dari kategori guru SD, guru kelas, ada dari SMP, dan ada dari PAI. Yang ternyata luar biasa tahun ini, harusnya nih PAI sangat yang selama ini belum terakomodir, tahun ini alhamdulillah terakomodir sampai 1074. Itu luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan kita kawal bersama-sama kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita semua dengan sikap yang positif thinking juga dari kita. Kemudian tidak menjadi harapan yang menurun karena misalnya mendengar dari 5.000 itu kita akan terakomodir tahun ini 2099, mudah-mudahan, dan insya Allah PGRI akan terus mengawal di tahun berikutnya sisa pendaftar yang sekarang belum terakomodir, mudah-mudahan bahwa tahun depan dan tahun berikutnya, syukur-syukur tahun depan tuntas semua. Kalau sekarang jelas ya, dari 5.000 itu hanya baru sekitar 2.099. Ya, namanya peraturan buatan manusia dinamis. Ya, mungkin sekarang dengan sistem diambil dari 5.000 pendaftar itu 2099 dengan sistem perankingan dari nomor urut 1 sampai nomor sekian sesuai dengan kuota yang tersedia, itu yang tahun 2024 ini ya, 2024 baru akan ter-SK-kan lah begitu sesuai dengan anggaran APBD yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sisanya itu mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama dengan pengawalan perjuangan dari PGRI yang terus-menerus, mudah-mudahan tahun berikutnya itu siapa tahu ya, walaupun tidak ada lagi seleksi, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan tidak ada seleksi, tetapi misalnya menuntaskan, itu harapan kita ya, jangan berputus asa, namanya peraturan buatan siapa tahu ada berubah, tapi bukan berarti kita 100% mengandalkan seperti itu. Jadi kalau saya sih berharap mudah-mudahan ada peraturan yang berubah yang lebih menguntungkan kepada para pejuang guru honor yang memperjuangkan nasibnya sendiri, itu mudah-mudahan. Tapi untuk tahun ini kita ikuti peraturan yang berlaku, bahwa sekarang ada seleksi, ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan penuh semangat, penuh percaya diri, tentu saja berbekal daripada bimbingan-bimbingan teknis yang diberikan oleh teman-teman SLCC ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan sampai ada lagi, ini mah cuma biasa saja, terus kalau itu PGRI apa sih perjuangannya, kenapa nggak bisa memperjuangkan dulu semua. Nah, itu jangan sampai ada tercetus pemikiran seperti itu, karena ingat PGRI itu bukan lembaga pembuat kebijakan, tapi kita berjuang menyalurkan, memperjuangkan aspirasi anggota. Jadi itu saja harapan saya, mudah-mudahan bimbingan ini bisa berlangsung dengan sempurna sehingga membuahkan hasil semua puas begitu. Jadi itu barangkali ya Bu Titik dan teman-teman, Pak Jenal segala, ucapan terima kasih yang tidak berhenti lah dari kami, dari pengurus PGRI Kabupaten Bogor atas bantuannya, karena sebuah organisasi yang barangkali sudah dianggap modern seperti dengan sekarang semua berbasis komputer, alhamdulillah keberadaan SLCC itu sangat membantu sekali. Jadi mudah-mudahan kerja ikhlas daripada teman-teman itu hanya Allah yang bisa membalas kebaikan. Mudah-mudahan insya Allah pasti tidak sia-sia, sedikit pun kebaikan kita pasti Allah akan balas dengan kebaikan pula. Amin. Ya, jadi sekali lagi selamat mengikuti bimbingan,
Kemudian selamat pada waktunya jadwal nanti yang sudah disediakan untuk mengikuti seleksi. Hati-hati, doa dari kami, insya Allah selalu beserta Bapak Ibu semua. Semoga semua berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Dan jangan lupa terus ya ini pada teman-teman saya jangan bosan kalau istilah Pak Jenal sampai seperti apa namanya customer service gitu ya, yang terus 24 jam katanya banyak telepon dari teman-teman. Tidak apa-apa, ikhlas ya Pak Jenal ya, ikhlas. Jadi itulah bentuk perjuangan melayani teman-teman bagaimana agar apa yang kita berarti itu kepercayaan bahwa pertanyaan, harapan dan lain sebagainya itu adalah bentuk kepercayaan dari teman-teman guru honor yang akan berjuang, percaya bahwa ini loh jawaban yang kami tunggu dari SLCC. Jadi Bu Titik dan teman-teman yang lain ya jangan bosan, jangan merasa aduh riweuh gitu ya gara-gara ini sehingga membuat waktu mungkin agak terganggu. Itu insya Allah perjuangan ini mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan pula. Jadi sementara istilah sebagai apa namanya sambutan dari saya untuk memantik daripada semangat Bapak Ibu yang akan ikut seleksi nanti, mudah-mudahan terbakar dengan semangat yang tinggi, dengan persiapan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan Allah memudahkan segala urusan kita. Itu terima kasih ya Bu Titik ya, kembali kepada Bu Titik dan lain sebagainya. Mangga mungkin saya masih ada stay juga sebentar di sini, tapi mangga silahkan oleh narasumber yang akan menyampaikan. Terima kasih ya Bu Titik ya, salam pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haji Barke yang telah berkenan memantik kegiatan pada siang hari ini. Nah, teman-teman semua, teman-teman semua, mohon izin nanti sebelum kita mau masuk ke sesi berikutnya, mohon teman-teman untuk sekali lagi saya izin mengingatkan, mohon di-unmute mikrofonnya nanti agar kita dapat belajar dengan seksama dan juga dapat belajar dengan konsentrasi. Nah, teman-teman semua, mari kita sambut bersama pemateri kita pada kali ini. Beliau adalah Bapak Asep Sukron, MPD. Beliau salah satu tim SLCC dan juga kepala sekolah di Sukamakmur. Beliau ini sudah banyak sekali melakukan pembimbingan terkait seleksi ASN maupun P3K sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Untuk itu, mari kita beri aplaus yang meriah kepada Pak Asep Sukron. Pak Asep Sukron, disilakan. Baik, terima kasih. Maaf, sudah. Terdengar Bu Titik? Sangat terdengar suaranya. Baik, terima Pak kasih. Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak ya, dari PGRI Kabupaten Bogor, juga kepada Bu Titik selaku moderator dan teman-teman seperjuangan calon P3K se-Kabupaten Bogor yang saya banggakan. Baik teman-teman sekalian, semangat hari ini, semangat. Semangat ya. Mohon maaf agak sedikit intonasi tinggi karena kalau siang ini suasana mendekati jam rawan lah seperti itu. Jadi mohon izin saya sedikit menggelegar karena apa? Kalau mungkin intonasi rendah ya teman-teman pasti akan mengantuk seperti itu, betul ya? Siap. Oke, baik teman-teman yang saya banggakan pada kesempatan hari ini siang menjelang sore ya, saya pribadi dari tim SLCC akan sedikit menyampaikan sharing lah seputar materi yang akan kita bahas berkenaan dengan persiapan dari tes seleksi P3K Kabupaten Bogor tahun 2023 ini. Sebelumnya mungkin kita tahulah program sudah kita mulai sejak kita pendalaman atau keliling ke tiap kecamatan. Mungkin tiba saatnya pada season kedua ini yaitu seri pertama berkenaan dengan pendalaman materi ya, betul ya. Nah, pelaksanaan dari kegiatan ini dilaksanakan mulai hari ini tanggal 24 Oktober sampai dengan 9 November. Baik teman-teman sekalian, saya langsung saja tidak akan panjang lebar karena waktu ya sangat singkat sekali di sini berkenaan dengan materi ini yaitu berkenaan dengan kompetensi teknis. Nah,
Sebagaimana teman-teman ketahui bahwasannya untuk teknis ini kita itu tidak ada passing grade ya, tidak ada passing grade untuk khusus untuk pelamar khusus P1, P2, dan P3. Akan tetapi di sini memang meskipun tidak ada passing grade PG, tetapi betul-betul teman-teman harus punya target dan teknik tersendiri. Karena apa? Karena di sini ada rankingan dari nilai peringkat terbaik, artinya intinya sebaik mungkin teman-teman mendapatkan nilai untuk teknis ini ada nilai yang paling tinggi lah seperti itu. Karena di tahun sekarang itu teman-teman sekalian untuk masa afirmasi ya cuma dua ya. Yang pertama yaitu masalah yang mempunyai sertifikat pendidik dan yang punya mohon maaf yang disabilitas seperti itu. Nah, di sini otomatis yang punya serdik lah sudah barang tentu 100% untuk kompetensi teknis. Akan tetapi mungkin ada materi lain nanti yang disampaikan di session berikutnya itu masalah sosiokultural, wawancara dan sebagainya. Tapi pada kesempatan hari ini yang saya bahas itu masalah kompetensi teknis yang notabene teman-teman sekalian berbeda dengan tahun lalu seperti itu. Karena sekarang itu sistemnya itu mungkin kita lebih ataupun teman-teman sudah bisa inilah yang lebih dikenal dengan situational judgment test atau istilahnya SJT seperti itu. Ini teman-teman untuk materi teknis sekarang itu SJT apa sih sebetulnya SJT itu mungkin ada yang sudah tahu ataupun yang masih baru tahu ataupun yang mau tahu seperti itu. Nah, apa sih situational judgment test P3K Guru 2023 ini? Yang pertama, yang disebut dengan supaya teman-teman sekalian bisa memfokuskan bahwa SJT itu apa, supaya nanti ketika Bapak teman-teman paham apa yang dimaksud SJT ini, maka teman-teman bisa memfokuskan tipe soal yang seperti apa. Karena apa teman-teman? Ini di SJT ini untuk teknis ini teman-teman ada jumlah soalnya itu sangat banyak sekali yaitu sekitar 90 soal seperti itu. Nah, SJT atau Situational Judgment Test itu adalah penilaian institusi kerja yang merupakan apa yang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi sesuatu tertentu ataupun situasi kerja ya seperti itu. Nah, contohnya seperti apa sih teman-teman? Kalau kita saya gambar sebelum ke materi ya, ke contoh soal dan pembahasan. Contohnya seperti ini teman-teman ya, yang disebut SJT itu ketika mungkin, contoh kemarin kejadian di sekolah saya itu ada teman ada anak siswa kelas 2 yang ketika menyeberang itu terserempet oleh motor listrik seperti itu. Akhirnya sampai kejadian kemarin itu si siswa tersebut sampai 7 jahitan lah seperti. Nah, sikap-sikap seperti itu ataupun ketika menghadapi seperti itu teman-teman itu mempunyai pengetahuan seperti apa gitu. Apakah ada yang teman guru saya ada yang satu lagi yang ada yang panik, ada yang tenang, ataupun ada yang biasa-biasa saja, ataupun yang sifatnya ada yang dia langsung berkomunikasi dan langsung membawa ke puskesmas dan sebagainya. Nah ini di SJT soalnya mengajarkan seperti itu karena terus terang kalau yang nama SJT itu tidak ada istilahnya apa ya tidak umum ya tidak umum. Khususnya di tahun sekarang ini di tahun 2023 ini tipe soal untuk P3K semacam itu Bapak makanya yang paling penting atau lebih umumnya lagi dikenal dengan istilah soal berbasis studi kasus lah seperti itu. Itu teman-teman kata kuncinya dari soal SJT ini supaya Bapak teman-teman sekalian bisa memfokuskan. Nah, adapun SJT ini teman-teman sekalian tetap di dalamnya itu ada yang disebut dengan profesional dan pedagogik. Cuma ketika soalnya itu bentuknya itu tidak langsung seperti teman-teman atau yang dilakukan ketika tes sebelumnya. Jadi biasanya ya kalau istilah sekarang lah mungkin mendekati ke soal hot dan lain sebagainya ada wacana ataupun butuh penalaran yang lebih intens dari teman-teman sekalian. Itu gambaran umum teman-teman berkaitan dengan soal SJT, Situational Judgment Test atau penilaian situasi kerja yang merupakan yang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu itu. Nah,
bagaimana Pak sekarang itu mungkin ya ada mungkin dari teman-teman sekalian ada yang berjasa apa namanya ada berjasa guru kelas PJOK, ada yang berjasa juga mungkin bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ternyata soal SJT ini tipenya umum karena mungkin ketika teman-teman menjadi guru ya ataupun lain sebagainya tidak membeda-bedakan di SJT yang membedakan nanti mungkin ketika sosial wawancara dan lain sebagainya bahkan wawancara dan lain sebagainya. Itu yang paling penting teman-teman yang harus kuasai karena apa? SJT ini teman-teman bobot perskorannya itu harga mati ya. Istilahnya kalau nama checklist harga mati itu ya kalau salah ya nilainya 0 teman-teman sekalian. Kalau betul poinnya itu bobotnya 5. Jadi otomatis berbeda dengan apa tipe soal yang lain. Untuk soal SJT ini checklist ini ya tetap paling tinggi itu poinnya 5. Maka seoptimal mungkin dari teman-teman sekalian adalah bisa menjawab dengan tepat, itu yang paling penting dan yang paling tepat dan memperoleh nilai yang paling tinggi karena kita itu mungkin bukan masalah passing grade ya tuh musuhnya itu ada perankingan nilai yang paling tinggi karena kalau kita lihat dari formasi kemarin teman-teman sekalian untuk kelas saja cuma formasi 834 sementara kalau saya lihat itu sekitar 2000-an. Nah, otomatis kalau saya perbandingkan, kalau saya kalkulasi pemetaan atau ketika kita ke medan perang, artinya 2000 dibagi 800 sekitar 1 berbanding 4. Artinya teman-teman itu bisa melawan 4 orang lah seperti itu. Nah, otomatis dari semua itu ketika di ranking teman-teman sekalian sebisa mungkin mendapatkan nilai yang paling besar. Itu kata kunci dari apa namanya SJT teknis ini. Selanjutnya teman-teman langsung saja supaya tidak akan panjang lebar supaya Pak teman bisa memberikan gambaran pada materi ini ya untuk contoh soal SJT teknis SJT ini yang pertama teman-teman sekalian. Nah, di sini teman-teman mungkin teman-teman kalau masalah tipe soal itu mungkin teman-teman bisa atau contoh soal mungkin ada yang mirip ataupun teman-teman bisa pernah membaca ataupun pernah mengetahui tipe soal semacam ini. Jadi yang kami maksudkan di sini dari tim SLCC itu bukan berarti soalnya harus seperti ini Bapak teman-teman. Jadi bagaimana teknik teman-teman ketika menghadapi tipe-tipe soal seperti ini gitu. Kenapa? Ketika teman-teman bisa menguasai menghadapi tipe-tipe soal seperti ini, otomatis tipe soal jenis apapun akan teman-teman mudah hadapi seperti itu, khususnya di SJT. Karena dengan SJT dengan tipe soal yang lain, misalkan wawancara ataupun sosiokultural, otomatis berbeda strateginya. Kenapa disebut berbeda? Yang pertama dari segi penskoran juga sudah berbeda, tekniknya juga berbeda, terus ada rentangnya juga. Nah khusus soal SJT, teknis SJT ini mutlak ya, betul nilainya BOP-nya 5, salah 0 seperti itu. Nah langsung teman-teman di sini ada contoh soal di sini ya. Di sini kita sekarang ini kita analisa teman-teman sekalian dari contoh soal 1 di sini. Bu Amelia, seorang guru kelas 3 SD, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk aspek keterampilan menyimak. Nah, hasil analisis masalah menunjukkan bahwa siswa tidak bisa konsentrasi menyimak ketika guru bercerita. Ketika diminta menceritakan kembali cerita yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas. Nah, selain itu, siswa tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan guru berkaitan dengan isi cerita dan kesulitan menyimpulkan isi cerita yang sudah disimak. Rumusan masalah. Nah, di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Amelia adalah, nah, di sini kan teman-teman soalnya panjang nih. Sebetulnya ini saya bahas ini karena saya bacakan dari awal karena supaya bisa melihat gambar secara umum. Nah, langsung yang paling utama itu Bapak teman-teman itu berarti nanti ke pertanyaan dulu ya. Rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Amelia.
Berarti di sini bagaimana teman-teman cara merumuskan masalah. Kalau PTK itu ada ketika merumuskan masalah berarti kan ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini apa di sini hasil ini identifikasi masalah ternyata siswa tidak konsentrasi, menyimak dan lain sebagainya. Ketika menceritakan kembali yang sudah disimak, siswa mengalami kesulitan dan kata-kata yang digunakan terbatas itu analisis dari identifikasi masalah. Berarti di sini teman-teman bagaimana cara merumuskan masalah. Nah, ingat teman-teman di sini ya harus hati-hati di sini. Ketika ada kata tidak saja, misalnya di sini kalau teman-teman tidak fokus ya di sini. Misalkan teman-teman lupa ternyata di sini rumusan masalah dibawain yang berkaitan ternyata ada kata tidak berarti yang salah seperti itu ya. Tolong hal-hal semacam ini Bapak teman-teman sekarang harus teliti, harus bisa memahami. Ternyata kan kalau saya lihat di sini pertanyaan itu pertanyaannya panjang, ternyata disertai kata tidak lah seperti itu. Nah, rumusan masalah di bawah ini yang tidak berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi Bu Amelia adalah yang tidak, berarti yang tidak tepat lah seperti ini. Oke. Mungkin teman-teman sekalian sudah ini ya, sudah silakan teman-teman sambil teman-teman menyimak, melihat teman-teman sekalian bisa di monitor atau bisa menuliskan kira-kira jawaban dari teman-teman di benak teman-teman kalian ini apa sih untuk pertanyaan seperti ini. A. Strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. Nah, strategi apa sebaiknya kira-kira di sini nih. Nah, di sini ingat ya, ini yang salah ya teman-teman, yang tidak berkaitan. Artinya yang tidak ada hubungan dengan permasalahan yang atas yang dihadapi oleh Bu Amelia. Nah, strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. Nah, kira-kira di sini nih strategi apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan cerita yang disimak. Nah, kira-kira di sini masuklah teman-temannya di sini kayaknya seperti ini masuk karena di sini masih ada hubungannya. Di sini kan hubungannya itu ada dengan aspek keterampilan menyimak. Ini kata kunci keterampilan menyimak. Jadi keterampilan menyimak, membaca, menulis dan sebagainya. Berarti ketika ada kata menyimak saya sudah ada hubungannya tuh. Nah, di sini tinggal nanti mana nih yang tidak berkaitan lah seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian di sini ini kata teman-teman menyimak ya seperti ini. Terus apakah topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa? Nah, topik cerita ini yang bermasalah topik ceritanya. Topik cerita mempengaruhi kemampuan menyimak siswa. Nah, topik itu berarti materinya. Nah, di sini topik berarti topiknya substansi materinya nih, berarti materinya itu mempengaruhi kemampuan menyimak siswa. Siswa itu tidak bisa konsentrasi, tidak bisa menceritakan kembali cerita yang disimak karena faktor materinya. Kira-kira masuk akal tidak seperti itu tuh ya teman-teman ya. Lah bolehlah kita kita pilih yang B yang salah lah kita seperti itu. Nah, selanjutnya metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar siswa konsentrasi menyimak. Nah, di sini terus metode bolehlah kita Bapak Ibu sekalian karena ketika merumuskan masalah teman-teman sekalian ketika merumuskan suatu masalah berarti ketika merumuskan kita tahu maksudnya rumusan seperti apa berarti biasa menggunakan kata apakah sebaiknya dan lain sebagainya. Terus ketika merumuskan masalah itu biasanya ada solusinya. Solusinya apa ketika setelah dianalisis ya, setelah dianalisis diidentifikasi masalahnya apa kemudian dirumuskan solusinya apa. Nah, ketika yang poin C itu metode apa sebaiknya yang digunakan guru agar sisa konsentrasi menyimak, masuklah seperti ini yang C itu masih berkaitan. Di sini kan yang tidak berkaitan ya. Terus yang poin D, teman-teman sekalian, bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas? Masuk teman-teman bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya dan bercerita di depan kelas. Dan yang E,
Media apa sebaiknya yang digunakan guru agar bisa memahami cerita yang disimak? Ini jawaban yang D, kita teliti buat teman-teman sekalian ya di sini. Kok kenapa yang B itu yang menjadi yang tidak berkaitan dengan permasalahan? Nah, di sini permasalahannya. Kita analisis itu teman. Tadi kan permasalahannya konsentrasi. Konsentrasi menyimak ketika guru bercerita yang tidak bisa konsentrasi, terus menceritakan kembali yang sudah disimak, mengalami kesulitan dan sebagainya. Di sini yang poin B itu hanya topik, sedangkan di sini permasalahannya yang A itu adalah eh, gurunya, kemampuannya, kemampuan siswanya, terus yang C itu metode sebaiknya seperti apa. Ini rumusan masalah. Bagaimana cara memotivasi? Ini rumusan masalah. Terus media apa sebaiknya yang digunakan guru agar bisa memahami cerita yang disimak. Nah, ini berarti apa ini solusi ataupun rumusan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Nah, di sini yang poin B ini, teman-teman, kalau Bapak teman-teman sekalian apa namanya lebih fokus, ternyata di sini yang diceritakan topik ya. Jadi yang disalahkan itu yang tidak baiknya masalah topiknya, materinya. Padahal ini bukan masalah materinya, tetapi yang pertama mungkin gurunya, metode yang digunakan tidak tepat, cara memotivasinya kurang tepat dan sebagainya, atau medianya yang digunakan dalam menggunakan untuk menyimak tersebut yang kurang tepat seperti itu. Nah, di sini jelas kelihatan teman-teman, makanya yang paling penting itu ketelitian dari teman sekalian, apalagi ketika teman-teman menemukan pertanyaan-pertanyaan yang di dalamnya disisipi oleh kata yang berlawanan seperti ini. Tidak, berarti di sini yang lainnya yang salah ya teman-teman. Itu seperti itu Bapak teman-teman cara menganalisis bagaimana menghadapi tipe soal seperti ini. Kita lihat dari tipe soal seperti ini itu banyak, panjang dan sebagainya. Cuma mungkin tadi teman-teman di sini memang dari panitia itu membahas soal itu untuk supaya teman-teman itu bisa menghadapi, bisa menyelesaikan dalam waktu sepersekian detik. Karena apa? Kalau kita bagi dari 90 soal itu, per soal itu untuk soal teknis itu 0,8. Ya, kan soal itu 145 ya. Untuk teknis itu 90 soal. Sedangkan waktunya 120 menit atau 2 jam. Kalau dibagi 120, kalau dibagi 90 itu untuk teknis saja 0,8 atau 0,9 per menit, 0,9 detik lah, 9 menit lah, seperti itu Pak teman-teman sekalian untuk tipe soal. Nah, jadi kesimpulannya ketika teman-teman mengetahui soal seperti ini, yang pertama tadi ya, ketika saya juga sampaikan ketika memberikan motivasi itu rumusan masalah itu langsung ke pertanyaannya. Nah, di sini hati-hatinya ketelitiannya. Ketika disisipi kata tidak saja berarti yang salahnya seperti itu. Nah, di sini kan ketika ini umum pasti kalau yang salahnya berarti yang satu yang salah, yang lainnya benar seperti itu. Itu teman-teman, jadi jawabannya yang B itu yang pertama. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian. Nah, apalagi ada soal apa ya, wacannya panjang, bahkan kalau saya lihat di sini seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Biasanya untuk soal SJT ini, teman-teman, kalau teman-teman kemarin kita di guru penggerak ya, ada soal-soal tipe SJT seperti ini. Bahkan kalau kemarin ya saya menghadapi ketika uji kom pengawas itu soalnya tipe-tipe SJT. Memang SJT seperti itu. Nah, tipe soal SJT. Cuma ketika untuk pengawas mungkin apa namanya tentang kepengawasan, untuk teman-teman tentang keguruan dan seperti itu. Mirip temannya soal seperti ini, teman-teman, cuma apa narasi ataupun isi dari soal-soalnya yang membedakan berkenaan dengan masing-masing keperluan itu seperti itu. Nah, di sini contoh soal nomor 2 teman-teman. Di Halo, sini paham monitor Pak Asep. ya, Mohon izin. Pak Asep, mohon izin sebelumnya, ya. apakah untuk pembelajaran online ini kita melakukan sesi tanya jawab juga secara langsung? Teman-teman ditawarkan untuk menjawab silakan. opsi A, B, C, atau D dan E sehingga Oh, kita bisa berdiskusi lebih lanjut silakan. bagaimana. Oh, ya. Silakan terserah Butik, silakan gitu aja Bu Titik ya biar komunikasi. Nah, dari sini Biar interaktif. Baik, interaksi betul-betul. silakan Silakan. dilanjutkan Pak Oke, Asep. silakan Nanti nanti saya Bu. pandu untuk teman-teman pilih ya Pak Asep ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Butik ya. Terima kasih masukannya. Baik teman-teman, di sini ada contoh soal nomor 2 ya. Pak Hamdani seorang guru IPA, ia mengajarkan pelajaran IPA dengan materi organ pernapasan pada manusia.
lah, janganlah kita bahas langsung. Berdasarkan kasus tersebut, penyebab utama nilai yang dicapai siswa tidak mencapai target yang diinginkan oleh Pak Amani. Silakan dibantu Bu Titik ini. Baik, teman-teman di sini ada beberapa Nah, paragraf. Kita kasih waktu dulu ya Pak Asep ya, ya 1 menit silakan ya. Bu Tik. Teman-teman baca dulu. Nah, sudah Hmm. ditampilkan oleh Pak Asep jawabannya. Teman-teman, nanti kami akan menyajikan polling. Teman-teman boleh pilih A, B, C, D, atau E. Silakan pilih pollingnya yang sudah ditampilkan. Oke, sudah mulai Pak Asep. Di sini Silakan teman-teman Bu. udah mulai memilih. Silakan teman-teman dipilih dulu ya pollingnya. Pilihan A, B, C, D, atau E nanti kita minta salah satu teman ya Pak Asep ya. Ya, ya Jawaban betul. yang paling banyak yang mana nih? Oke, oke. Teman-teman nanti mohon yang dipanggil on cam ya. Baik, A, B, C, D, E. Wah, sepertinya banyak yang B Pak Asep. Banyak yang B ya, seperti itu ya. Iya, Oke. Silakan Bu Tik, mungkin di teman-teman yang B kenapa pilih yang B itu? iya. Itu Saya akan alasannya harus pilih apa? salah satu ya. Mungkin punya analisa tersendiri ya. Betul. Hmm, hmm, hmm. Silakan di kolom polling ya teman-teman, menjawabnya tidak di Ah, kolom chat. Sekali lagi, sudah disediakan kolom polling. Teman-teman boleh silakan mengklik jawaban yang mana. silakan teman-teman sekalian, di sini ada studi kasus lah permasalahan ya yang sangat panjang. Langsung aja mungkin nanti teman-teman ke pertanyaan itu kasusnya penyebab utama itu aja sih, penyebab utama nilai yang dicapai siswa tidak mencapai target. Tadi yang paling banyak yang option mana Bu Tik? Ya Mungkin bisa oke, di kita tutup pollingnya ya. ah, Oke, ah. terima kasih, izin minimize dulu hasil pollingnya. Ternyata yang paling banyak jawabnya B, Pak Asep. Nah, kita minta salah satu rekan ya Pak Asep ya, Ya, ya yang betul Bu sudah Tik, silakan. jawab B. Silakan boleh raise hand, saya akan pilih teman yang mengacungkan tangannya pada emoticon kenapa pilih B. Baik, ini ada Bu Nur Siti Unggara. Silakan Ibu, boleh diaktifkan speakernya dan juga on cam. Kenapa ini Ibu pilih B? Kita bergabung bersama Bu Nur. Izin membacakan pollingnya ya Pak Asep ya. Silakan Bu Tik. Ini Hmm. pollingnya hampir nyaris 70% pilih B. Nah, teman-teman Ah, kenapa nih pilih B? Tadi, oh ada yang bilang tulisannya kurang jelas. Padahal sudah jelas ya. Mungkin karena banyak teksnya ya. Ibu Nur Siti Unggara, silakan. silakan Bu. Iya, halo Bu Siti Nur Unggara, apakah bisa bergabung bersama kami? Sini. Nah, Bu Diana Syafitri, pilihnya apa nih Bu Diana? Boleh silakan diaktifkan mikrofonnya. Silakan Bu Diana. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana Ya, pilih jawaban apa nih opsinya? tadi saya belum sampai pilih Bu, cuma saya Hmm. lebih ke yang B jawabannya. Hmm. Kenapa? Karena Pak Hamdani itu setelah menjelaskan, dia itu langsung mengevaluasi, tidak ada memberi penguatan dan kesimpulan di akhir pembelajaran. Jadi anak-anak tidak mendapatkan maknanya yang lebih ringkas gitu. Terima kasih sumbang sarannya. Iya, Wow, Bu. gimana Pak Asep? Silakan saya kembalikan ke pemateri untuk Baik, membahas ya pada terima kasih. soal berdua. Berterima kasih tadi ya memberikan ini betul ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian ya berkenaan dengan ini. Memang betul jawabannya B. Di sana di sini paham dan ini dia itu apa ya, langsung memberikan tugas saja ketika Pak KSC itu apa namanya, ketika langsung memberikan tugas dia memberikan penguatan tanpa memberikan kesimpulan di akhirnya seperti itu. Apa yang disampaikan Bu apa ya tadi siapa butik tadi? Bu Diana Syafitri, Bu Diana Sapiti, tepat sekali jawaban yang B seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang paling penting dari soal seperti ini yang Bapak Ibu pahami ya, yang pertama tadi sekali lagi saya sarankan ya langsung saja Bapak Ibu ininya
apa ke permasalahannya, kan ini kan permasalahan yang itu ke pertanyaan ke permasalahan, sehingga Bapak Ibu itu meskipun nanti, jadi ini dikacaukannya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu itu melihat soal yang banyak yang membuat Bapak Ibu tidak fokus. Padahal kalau tadi saya lihat siapa Bu si Ibu tersebut, dia langsung memilih option B tanpa memberi polling tersebut, karena di sini kan Bapak Ibu sudah bisa menganalisis ya. Oh, ternyata ini si paham ini sudah memberikan penguatan dan kesimpulan di akhir pembelajaran seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, sekali lagi untuk tipe soal yang panjang-panjang ini jangan takut sama panjangnya ya Bapak Ibu ya. Jangan takut sama ini. Tetapi memang benar-benar di sini disajikan soal yang bisa mengganggu konsentrasi Bapak Ibu. Panjang itu bukan berarti apa ya, sulit ya. Panjang itu bukan berarti sulit, susah dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang yang panjang itu ya soalnya yang tipe seperti ini yang paling mudah lah seperti itu, tanpa Bapak Ibu artinya apa, mempelajari sama sekali seperti ini Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya, jadi Bapak Ibu ketika menghadapi soal-soal seperti jangan takut ke panjangnya atau menghabiskan waktunya. Siapa tahu ketika soalnya itu ketika pertanyaan soalnya emang pertanyaan soalnya yang mudah gitu Bapak Ibu. Cuma ya itu ya Bapak Ibu, yang namanya soal quotes, SCT dan lain sebagainya ya di sini psikologis yang diujikan, itu paling kadang-kadang kan itu yang dites itu psikologis Bapak Ibu ketika menghadapi soal SCT seperti Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu ya. Terima kasih tadi yang sudah menjawab option B. Kita lanjut Bu Cik ya. Sekarang Siap. ya, oke, Nomor 3 contoh ya, soal Pak. nomor 3. Oke. Nah, di sini teman-teman langsung berdasarkan kasus di atas, mengapa pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan Bu Ayu tidak berhasil? Nah, itu kata kenapa tidak berhasil. Nah, ingat Ini langsung kata ini saja. kuncinya ya Pak Asep ya. Bu Ayu, mengapa pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan Bu Ayu tidak berhasil, itu aja langsung. Nah, berarti kan langsung teman-teman itu langsung ke ini, ke wacana nih. Kenapa yang membuat Bu Ayu tidak berhasil itu seperti apa sih? Lah kita option ya. Kita buka optionnya. Nah, langsung berarti ya. Ketika pertanyaan itu, terus opsinya seperti ini, ada nggak di teks tersebut? Nah, silakan Bapak Ibu di ini pollingnya di ya. Silakan sekali lagi Bapak dan Ibu boleh menjawab pada polling yang telah disediakan oleh tim panitia. Wah, ini ada 15 dari 36 peserta sudah menjawab C. Hampir mirip dengan B. Silakan teman-teman. Hitungan kelima kami tutup pollingnya ya teman-teman ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, cukup pollingnya. Ada 106 orang yang menjawab C, Pak Asep. Nah, saya mohon izin kita berbagi sharing dengan teman-teman ya Pak Asep ya. Ya, silakan. Mohon izin Bu Nita Karlina. Nah, Bu Nita Karlina dapatkan mengaktifkan speakernya untuk kita sharing kira-kira nih Bu Nita jawabannya yang mana, kemudian alasannya apa. Nanti akan diperkuat oleh Pak Asep Sukron selaku pemateri. Disilakan. Silakan diaktifkan dulu speakernya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya menjawab yang apa tadi? A, B, C, D atau yang C ya tadi ya Bu Ayu C. sering meninggalkan kelas sehingga pembelajaran tidak bisa berjalan secara maksimal. Mungkin di sini saya hanya mengefisienkan waktu dari paragraf pertama. Kuncinya saya libatkan pada paragraf pertama. Di sini sudah dijelaskan bahwa Bu Ayu sering meninggalkan kelas saat pelajaran berlangsung untuk mengurus kegiatan lainnya. Seperti itu, Pak. Oke. Bagaimana? Silakan yang pilih option A atau B, mungkin punya alasan tersendiri. Baik, kita minta tolong ke Bu Imas ya. Ya, betul. Bu Imas Mardiah,
apakah dapat mengaktifkan speakernya untuk berbagi kira-kira jawaban apa yang dipilih? Silakan Ibu, bisa diaktifkan speakernya atau mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Dan Terima kasih atas kesempatannya Ibu materi sama Bapak. Yang saya di sini saya baca di paragraf 1 ya Bu ya. Ya. Di sini kan saya pilih yang B ya Bu ya. Di sini saya kan di sini Bu Ayu seorang guru bahasa Indonesia, namun beliau juga wakil kepala sekolah. Bu Ayu sering meninggalkan pelajaran karena dia itu sering meninggalkan saat pembelajaran berlangsung. Udah gitu dia tidak memberikan penugasan yang maksimal kepada siswanya. Jadi pembelajarannya itu kurang berhasil. Itu aja sih Bu. Oke, terima kasih. Pak Asep, tadi sudah 2 peserta yang kita berbagi diskusi. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Asep untuk melakukan penguatan terhadap soal nomor Baik, 3 ini. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Emang ingat ya Bapak Ibu, pajak itu bukan berarti benar, sedikit bukan berarti salah itu ya Bapak Ibu, jelas. Iya. Yang pertama di sini berdasarkan kasus di atas, mengapa pembelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan Bu Ayu tidak berhasil? Nah, yang disebut pembelajaran Bapak Ibu ataupun belajar itu ketika antara tujuan ataupun antara penilaian itu harus selaras Bapak Ibu ya, harus ada yang dicapai, yang dikatakan berhasil itu perubahan perilaku. Yang pertama di sini Bapak Ibu sekalian, yang tadi disampaikan Bu Ayu sering meninggalkan kelas sehingga pembelajaran tidak bisa secara maksimal. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di sini ya, Bu Ayu itu mengajarkan bahasa Indonesia pada siswa tentang keterampilan berbicara dan dramatisasi. Bu Ayu menggunakan metode diskusi saat sedang menjelaskan materi saat sedang menjelaskan materi kepala sekolah memanggil, ditinggalkanlah siswa tersebut. Nah, kemudian ada keperluan sebagian di sini kemudian Bu Ayu itu memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi. Kalau Bapak Ibu cermati di sini ya Bapak Ibu ya, di sini kan yang diujikan keterampilan berbicara dan dramatisasi ya Bapak Ibu ya di sini ya. Nah, ternyata si Bu Ayu itu memberikan tugasnya itu berbeda antara materinya atau kemampuan aspek yang dinilai dengan penilaiannya seperti itu. Nah, di sini Bu Ayu langsung meminta siswa untuk mengerjakan tugas tersebut kemudian mengumpulnya dengan segera. Seharusnya logikanya ketika kalau dalam penilaian itu kan ada validitas Bapak Ibu ya. Ketika ada validitas antara disebut validitasnya ketika mengukur mengukur sesuatu itu harus sesuai dengan alat ukurnya seperti itu. Di sini kan dramatisasi, sementara yang diujikan itu Bu Ayu itu diskusinya. Nah, di sini diskusinya. Nah, sehingga apa tadi yang disampaikan yang dipilih opsi nomor 3 A, B dan A, C, D dan E itu maaf. Kelihatan nggak Bu Titik? Mohon jawabannya. Ya, terlihat Pak. Lihat ya B ya Bapak Ibu. Kenapa yang Silakan C atau yang C itu tidak masuk jawabannya? Sering meninggalkan kelas karena itu bukan masalah pembelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Itu bukan masalah pembelajaran. Pemasalah pembelajarannya di sini permasalahannya adalah Bu Ayu memberikan alat ukur yang berbeda. Ketika yang diukurnya aspek keterampilan berbicara dan dramatisasi, Bu Ayu anak disuruh mengerjakan tugas sehingga yang tepat itu Bu Ayu tidak memberikan pemahaman yang maksimal kepada siswa sebelum memberikan penugasan. Jadi ujuk-ujuk si Bu Ayu tersebut tugasnya seperti apa langsung diberikan tugas itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemahaman kepada siswa artinya ngambang lah. Akhirnya Bu Ayu tersebut marah kan seperti itu. Itu yang tepat yang B Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian, Bu Ayu tidak memberikan pemahaman yang maksimal kepada siswa sebelum memberikan penugas. Harusnya ketika mungkin nanti si Bu Ayu ketika dipanggil oleh kepala sekolah itu Bu Ayu juga menjelaskan dulu ini anak-anak tugasnya seperti ini gitu. Baru memberikan penugasan seperti itu. Di sini kan tidak ada ya Bapak Ibu ya seperti itu. Adapun yang tadi meninggalkan kelas itu masalah teknis Bapak Ibu sekalian. Mungkin setelah meninggalkan kelas, akhirnya ketika Bu Ayu masuk lagi,
terus menyampaikan apa tujuan yang diujikan, pemahaman ataupun dikuatkan lagi, saya kira anak itu bisa sedikit banyak masih mampu. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang pertama dari soal-soal tipe seperti ini, Bapak Ibu yang pertama, Bapak Ibu mungkin nanti mencermati yang ditanyakan itu si tipenya soalnya apa, masalah kalau penilaian itu validitasnya apa, kalau di sini misalkan keterampilan berbicara dan dramatisasi mungkin yang dinilainya misalkan diberikan tugas otomatis tidak valid seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini masalahnya terletak dari segi pemahaman yang belum maksimal yang diberikan Bu Ayu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang tepat dari contoh soal nomor 3 itu ada yang B, Bu Titik seperti itu. Oke, berarti jawabannya B ya, Pak. Selanjutnya Nomor 4, yang B, betul. silakan, Pak Asep. Silakan. Bu Titik bisa bantu Baik, teman-teman izin membantu silakan, karena Bu Titik. sepertinya Pak Asep ini suaranya ya dari sana. Ya, silakan, Teman-teman, Bu Titik. di sini ada contoh soal nomor 4. Ya. Silakan teman-teman baca dulu dengan cermat. Kemudian silakan diisi polling yang telah disediakan oleh tim panitia. Apakah A, B, C, D, A, atau E? Silakan. Ya, sudah banyak yang menjawab, teman-teman. Teman-teman menjawabnya di polling ya, tidak menjawab di chat. Ya, Tidak betul, di kolom di polling. chat. Silakan teman-teman sekalian, ini mungkin ini ya. Di sini saat melakukan pembelajaran di kelas, guru menemukan murid yang melanggar tata tertib kelas atau sekolah. Upaya yang tepat dapat dilakukan guru dalam menangani siswa yang melanggar tata tertib kelas atau sekolah tersebut adalah A. Mengajak peserta didik berefleksi dan membahas perilaku melanggar yang mengacu pada kesepakatan kelas. B. Membandingkan peserta didik yang melanggar dengan peserta didik yang tertib. C. Memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan perilaku melanggar. Terus D. Meminta peserta didik melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggarannya. Yang E. Memanggil orang tuanya agar untuk diberikan sanksi kepada murid tersebut. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk Oke, soal saya pilih satu peserta ya, Pak Asep, silakan. untuk berbagi bersama atau untuk mendiskusikan bersama, nanti dikuatkan kembali oleh Pak Asep. Mohon izin saya memanggil, mohon maaf ya, banyak yang ini Pak Asep, off cam ya sepertinya. Ya. Ibu Ade Asi Kurniasi, mohon keberkenanannya untuk mengaktifkan speaker atau mikrofonnya Ibu. Yuk kita sama-sama diskusi di sini. Silakan Bu Ade. Silakan Bu Ade. Bu Ade Asi Kurniasi. Wah, sudah. Silakan Bu Ade. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memilih poin A karena di setiap kelas pasti membuat kesepakatan ya. Jadi untuk apabila ada peserta didik yang melanggar tata tertib itu, kita ingatkan kembali dengan kesepakatan kelasnya yang dari awal memang sudah disepakati bersama. Itu mungkin Bu. Siap, terima kasih Bu Ade. Bagaimana Pak Asep? Saya serahkan ke Pak Asep. Oke, langsung. Baik Bapak Ibu sekalian di sini ya. Mungkin Bapak Ibu suka sudah pernah membuat tata tertib di kelasnya masing-masing. Nah, dari tata tertib tersebut mungkin yang namanya tata tertib mungkin ada reward dan punishment lah, ada pemberian pemberian hadiah ataupun punishment hukuman. Nah, di sini yang jadi masalah yaitu saat melakukan pembelajaran di kelas, guru menemukan murid yang melanggar tata tertib kelas atau sekolah tersebut. Ini melanggar ya. Jadi artinya kan melanggar, ini jelas ya.
Melanggar artinya sudah jelas melanggar. Nah, ketika melanggar tersebut, nah kata kuncinya kan melanggar di sini Bapak Ibu sekalian ya. Otomatis ketika melanggar tersebut, Bapak Ibu sekalian, artinya ada ketika tertentu ada teguran atau hukuman. Hukumannya berupa teguran lisan, tertulis dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu yang paling tepat, kenapa mengajak peserta didik berefleksi dan membahas perilaku yang mengacu pada kesepakatan kelas? Kalau mengajak peserta didik berefleksi berarti Bapak Ibu ini belum ada yang namanya hukuman, masih kita mengingatkan lah seperti ini. Jadi kata kunci ketika ada pelanggaran berarti ada hukuman itu Bapak Ibu yang ketika ada pelanggaran berarti ada hukuman, ketika ada reward berarti ada punishment. Betul. Nah, makanya untuk contoh soal nomor 4 itu yang paling tepat itu Bapak Ibu yang poin C, memberikan hukuman. Jadi kan ini sini sudah jelas melanggar ya Bapak, melanggar tata tertib kelas sekolah. Ketika melanggar ketemu tata tertib berarti ketika yang melanggar berarti kan ada hukumannya, misalkan teguran lisan, tertulis dan lain sebagainya. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan tipe soal seperti ini, Bapak Ibu yang pertama satu, ketika ada yang sifatnya negatif lah, sudah jelas harus tegas. Kalau salah ya dihukum kan gitu, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu ini. Apalagi nanti di mana jelas seperti nah di sini juga sama kayak ini melanggar tata tertib. Ketika melanggar tata tertib kelas atau sekolah berarti biasanya ada aturan tertulis hukumannya seperti itu. Makanya yang tepat itu adalah memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan perilaku melanggar. Nah, kalau poin B hanya membandingkan saja, Bapak Ibu, mungkin hanya memotivasi lah, karena yang membatasi bukan itu hanya membatasi bukan karena ini sudah pelanggaran. Yang poin D meminta peserta didik melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah akibat pelanggarannya. Ini hanya perilaku memanggil orang tuanya agar untuk diberikan sanksi kepada murid tersebut. Dari sini Bapak Ibu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ketika ada membuat tata tertib sudah jelas ada reward dan punishment, ada pemberian penghargaan dan ada hukuman. Nah, di sini sudah jelas si murid itu melanggar tata tertib. Berarti artinya apa? Memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan perilaku melanggar. Itu jelas Bapak Ibu ya kesimpulannya. Selanjutnya Ya mungkin gini Pak Asep, ya. izin. Mungkin kalau teman-teman kan rata-rata pilih A ya. Di sini itu kecoh dengan kesepakatan kelas begitu Pak Asep. Kesepakatan kelas betul. Ya, padahal pada narasi soal sudah jelas-jelas tata tertib gitu. Jadi apakah harus disesuaikan dengan konten narasi pada soal apa bagaimana ini Pak Asep? Semestinya. Yang pertama, yang paling penting itu pelanggaran berarti kan ada hukuman, berarti yang pertama kontennya tujuannya titik ya. Ketika ada reward, mungkin kalau mengajak peserta didik ya mungkin ini ke penghargaannya di karena ada tata tertib berarti ada hukuman ke punishment hukuman. Ini kalau di Maria itu paling nilai yang paling tinggi yang C, memberikan hukum langsung aja Bapak Putih. Karena kalau ini tidak tegas ketika mengajak peserta didik berefleksi artinya si guru itu tidak tegas ya. Apalagi membandingkan masih bisa si anak itu masih memotivasi saja gitu. Ini kalau masa sudah melanggar sudah harus tegas. Kita kan integritas harus tegas, yang A katakan A, yang B katakan B. Itu Bapak Ibu tujuannya. Itu Bu Titik masukannya memberikan hukuman kepada peserta didik yang melakukan perilaku melanggar. Kecuali kalau seandainya tidak ada yang melanggar, misalkan di pernyataannya, itu bolehlah. Misalkan apa yang harus soalnya dilakukan? disiplin positif ya Pak. Nah, itu benar itu. Tentang kesepakatan segi karena ini sifatnya gitu. Pertanyaan tertutup, artinya jawabannya pertanyaan tertutup berbeda dengan pertanyaan terbuka. Contoh di manajerial dan sosiokultural ya, mungkin yang poin A itu poinnya itu bisa nilainya 4 Bu Titik ya. Nah, ini disebutnya harus poin tertingginya 5, berarti yang paling tepat itu untuk teknis itulah perbedaan dari bobot teknis dengan tipe soal yang lain. Itu Bapak Ibu. Itu pernyataan tertutup. Selanjutnya nomor 5 silakan Pak nomor 5. Asep. Nah, ini nih. Nah, silakan teman-teman, kami hadirkan polling kembali untuk teman-teman. Ada soal nomor 5, guru mengembangkan instrumen evaluasi. Yeah. Silakan teman-teman pilih opsi A, B, C, D, atau E. Silakan. Mohon izin bila berkenan dapat dijawab di kolom chat, sementara karena sinyal agak sulit untuk menghadirkan polling, boleh ya teman-teman untuk soal nomor 5 ini? Iya, betul.
Di sini teman-teman sekalian ada apa ya, perilaku guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada siswa melalui ujian ulang dengan ketentuan. Nah, ya Bapak Ibu. Waduh, Perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar berarti nilai KKM baik. dapat Ada yang A, ada ah, yang E, nih. Ada yang E, ada yang C, E. Waduh, banyak juga E. Baik, jawaban saya A. Ada yang A dari Bu Is Kusmawati. Ini beragam ya, Pak? ya, ya. Ada yang D juga, ada yang A. Sepertinya teman-teman bingung ini. Kata kuncinya yang mana nih, Pak Asep? Kalau boleh spill nih. Nih, mulai ujian ulang Bapak Ibu, ujian ulang. Oh, itu kata kuncinya ya, Ah, Kian. Atau instrumen ya, Pak? ya, Oh, instrumen betul, instrumen evaluasi oh. berarti ujian ulang. Betul. Kira-kira yang mana nih ya? Baik, teman-teman, terima kasih. Kami tutup jawabannya. Saya mohon izin ya, memanggil beberapa teman untuk diskusi terkait dengan jawaban mana nih. Oke. Ada Bu Susi Yulianti kah? Nah, saya izin panggil Bu Tanti ya. Bu Silakan, Tanti silakan. Rustiana. Silakan diaktifkan mikrofonnya Ibu. Bu Tanti, halo. Silakan Bu Tanti. Silakan Bu. Ingat ya di sini ya ada tadi instrumen evaluasi dan terakhir dapat memberi kesempatan pada siswa Oke, melalui ujian ulang. baik. Pak Asep mungkin langsung dibahas aja nih Pak Asep. Baik, Jawabannya yang terima mana nih kasih Pak Bu Tik Asep? ya. Oke, Ya. di sini Bapak Ibu ya. Guru mengembangkan instrumen evaluasi untuk menilai apakah siswa dapat mencapai kompetensi yang ditetapkan. Pencapaian kompetensi yang ditetapkan menjadi indikator ketercapaian penguasaan kemampuan siswa berdasar ketercapaian kompetensi. Maka perlakuan guru terhadap siswa yang belum mencapai nilai standar dapat memberi kesempatan pada ujian ulang dengan ketentuan. Nah, artinya di sini kan siswa itu Halo? kan instrumen evaluasi tes lah seperti itu. Ternyata dari tes tersebut siswa itu ternyata ada yang masih belum mencapai nilai standar atau istilah kita lu KKTP atau KKM lah seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini kan memberikan kesempatan pada siswa melalui ujian ulang. Ketika Bapak Ibu menemukan siswa yang di bawah KKM, biasanya kan Bapak Ibu sebelum memasukkan ke daftar nilai itu pasti Bapak Ibu akan melakukan apa? Merancang apa tuh ya alat instrumennya? Berupa remedia kan seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak itu merancang dan memberikan pengajaran di media seperti itu. Sebetulnya ada kata-kata di sini Bapak Ibu ya. Siswa yang tidak mencapai KKM jelas ada remedia sebelum dimasukkan ke daftar nilai di sini ujian ulang. Ujian ulang itu kan remed. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang saya perhatikan di soal-soal tersebut ya kadang-kadang ada saja kata atau kalimat yang sifatnya tadi kata Bu Titi kata kunci yang mendekati lah mengukur itu supaya sinkron dengan apa yang ditanyakan dengan jawaban. Itu Bu Titik padahal tadi itu seperti itu Bu Titik untuk soal contoh soal nomornya jawabannya yang gitu Bapak Ibu sekalian. Jelas Iya, Bapak Ibu ya. terima kasih. Selanjutnya Pak Asep soal nomor Oke. 6. Contoh soal nomor 6. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian. Di sekolah Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Nah, di sini Bapak Ibu nih. A. Mendiamkan hal tersebut karena usaha masing-masing. B. Menyampaikan pada wakak kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi salah paham. C. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi. D. Menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya. E. Membicarakan pasal ini secara baik-baik saat saya misalkan dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Nah ini Bapak Ibu ya. Ini yang lebih bijak dari semua ini, yang lebih tepat. Kalau di soal manajerial ini apa ada nilainya ini cuma di sini yang paling teknis ini apa namanya? Yang paling tinggi lah di antara semuanya. Nah, kira-kira yang mana yang lebih wise, yang lebih bijak menyikapi permasalahan kasus seperti ini? Di sekolah itu berinteraksi ada rekan guru yang dijadikan bahan obrolan karena mungkin apa oke memberikan nilai yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Sikap seperti ini yang Bapak Ibu lakukan
seperti apa sering ini kejadian seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang mana yang lebih tepat ini yang Bapak Ibu lakukan berkenaan dengan psikologi Bapak Ibu masing-masing. Ada yang cepat ceplos seperti poin C menyampaikan secara langsung tanpa basi ada, tapi apa namanya penerimanya kurang bagus lah seperti itu. Ada yang menyampaikan dengan baik-baik dengan guru lainnya ada. Nah, dari sekian ini kira-kira yang mana? Nah, kira-kira Bu Eli Apriani tadi itu mau menjawab titik. Oke, silakan Bu Eli Bu Eli Apriani. Apriani itu Silakan diaktifkan. Bu Eli kalau seandainya mau ini. Bu Eli sudah mengacungkan tangan nih, Pak Asep. Silakan Bu Eli, mungkin berkenan untuk menjawab contoh soal nomor 6. Oh, yang lain boleh memilih di polling. Sudah kita hadirkan kembali pollingnya. Silakan teman-teman pilih sambil menunggu Bu Eli. Sepertinya kepencet ini Pak. Kita cari yang lain dulu ya, teman-teman yang lain. Bu Linda Mulyadi. Silakan Bu Linda. Dapat diaktifkan mikrofonnya Bu Linda. Silakan Bu Linda. Ini sudah ada Bu Linda di sini. Siang Bu Linda. Selamat siang Bu Linda, apakah berkenan kita berdiskusi bersama? Kira-kira jawabannya Bu Linda yang mana nih ya? Oke, sepertinya masih malu-malu. Ada Bu Tanti di sini? Bu Tanti Rustiana? Bu Tanti, iya. Pak Asep nih, sepertinya peserta malu-malu nih Pak Asep. Silakan Pak Asep, jawaban yang tepat yang mana nih Pak Asep? Baik, betul dari yang option E ya, Bapak Ibu, yang jawaban yang option E kita itu ini ya, membicarakan ini secara baik-baik dulu. Saat saya dan rekan guru sebut ngobrol dan sharing atau santai itu yang paling tepat seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Akan mengurangi resistansi dari permasalahan yang terjadi ya, minimal meminimalisir konflik lah seperti itu. Jadi yang tepat tuh yang E. Kalau tipe soal ini di manajerial mungkin ini dari itu ada nilainya. Cuma ini yang paling tepat dari semua ini yang E. Membicarakan pasal ini secara baik-baik saat saya dan rekan guru sebut ngobrol dan sharing santai itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang 7, contoh soal 7. Di sini Bapak Ibu silakan, ini perangkat pembelajaran. Di sini masuk ke teknis juga, cuma profesional ini. Di sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tertulis contoh rumusan indikator. Contoh rumusan indikator operasi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Nah, jika pendidik akan menyusun tujuan pembelajaran, nah ini Bapak Ibu ya, rumusan yang tepat adalah ini Bapak Ibu. Nah ini tipe-tipe soal seperti ini, Bapak, ini gambaran, mungkin nanti bukan masalah RPP, mungkin nantinya ke depan itu masalah modul ajar. Cuma mungkin ketika Bapak Ibu sudah melihat gambaran soal-soal tidak akan jauh berbeda lah. Cuma Bapak Ibu menyikapinya tekniknya seperti apa ketika menghadapi tipe soal seperti ini. Yang ini jelas kalau dari segi persiapan memang ini harus ada latihan atau membaca karena yang menyangkut rencana pembelajaran bagi Bapak Ibu juga sudah biasa lah. Bagaimana cara merumuskan indikator kompetensi atau tujuan pembelajaran. Nah, silakan Bapak Ibu di sini A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran strategik, pelajaran mulai praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Yang B-nya setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nah, C, siswa dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras melalui komponen input, proses, dan output secara benar. Dan D, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa catatan. Dan E, setelah melaksanakan pembelajaran dan berinformasi melalui diskusi materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Bapak Ibu di sini Bapak Ibu di sini Bapak Ibu lah ketika merumuskan tujuan pembelajaran biasanya Bapak Ibu kan suka mencari ini ya kata kerja operasional. Kalau Bapak Ibu paham tentang kata kerja operasional, Bapak Ibu sudah bisa menjawab di contoh soal nomor 7. Nah, di sini kan menjelaskan IPK-nya indikator kompetensi itu menjelaskan kondisi operasi sistem
Nah, di sini tugasnya itu guru menyusun TP tujuan pembelajaran seperti apa. Nah, Pak Asep, kita izin coba Pak Rudianto. silakan, Ya, Pak silakan, Rudianto sudah raise hand. Mungkin sepertinya berkenan menjawab pada soal silakan, nomor 7. Silakan Pak Rudianto. silakan Pak Rudi. Boleh diaktifkan dulu speakernya. Siang Pak Rudi. Selamat siang. Jelas Ibu, Pak Ya, Asep? Jelas, suaranya Pak Rudi, jelas silakan Pak Rudi. sekali. Silakan Pak Ya, Rudi. Jawabannya yang mana Pak Rudi? saya memilih option yang B karena berkaitan dengan RPP ya. Di sini saya memilih option B itu karena di pembelajaran itu kita sebagai tenaga pendidik istilahnya harus menggali informasi melalui diskusi yang dikatakan di siswa, terus dengan komponen perangkat keras. Intinya option yang B saya Bu pilihnya Pak Asep, maaf punten kalau salah. Itu mungkin pendapat saya Bu. Nah, terima kasih Pak Rudi. Ya, Terima Ya, kasih. Ini ada baik, Bu Siti Khoirun. Bu Siti silakan. Khoirunisa silakan. Bu Siti Khoirunisa. Oh, sepertinya terpencet. Oke, Oke, Pak Asep langsung saja baik. silakan. Maaf Nah, Ibu, Oh, sudah ada. ya, Silakan. iya. Di sini kenapa saya menjawab B? Karena kita balik lagi ya di situ tuh ada ABC. ABC itu pertama yaitu audiens, keduanya yaitu B itu behavior, C itu konten, D itu degree. Nah di sini setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini disebut yang behavior, yaitu istilahnya siswa tersebut itu dilakukan atau untuk menggali sistem informasi tersebut kita di sini melakukan diskusi. Nah di sini yaitu audiensnya yaitu siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras dan degree-nya itu secara benar. Begitu Ibu. Biasanya itu kalau misalnya menjawab di sini untuk mengetahui rumusan pembelajaran dalam menyusun tujuan pembelajaran, di sini kita mengarah pada ABCD. Baik, Baik, Pak Asep silakan. terima kasih Pak Rudi dan Bu Siti Hoirunisa ya, Bu Titik ya. Iya, Bu Siti Baik, Khoirunisa. Hoirunisa, betul. Nah, itu Bapak Ibu yang saya harapkan ketika Bapak Ibu menjawab soal teknis, Bapak Ibu punya pengetahuan dasar berkenaan dengan soal. Nah, tadi yang ketika Pak Rudi dan Bu Indonesia menjawab option B, Bu dalam pemikiran dan pengetahuan dasar Pak Rudi dan Bu Indonesia itu punya pengetahuan seperti itu. Oh, ternyata ketika menyusun tujuan pembelajaran itu benar harus menggunakan konsep teori ABCD lah seperti itu ada degree-nya, audiennya, behavior dan lain sebagainya. Nah, itu jadi itu Bapak Ibu pemahaman-pemahaman seperti itu yang Bapak Ibu harus kuasai, harus Bapak Ibu punya ketika menjawab tipe-tipe soal teknis. Jadi analisanya itu analisa tepat itu berdasarkan analisa atau sumber ataupun kajian yang Bapak Ibu dapatkan selama ini gitu. Itu Bapak Ibu ya. Kalau sudah seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Rudi dan Bu Nisa, insya Allah Bapak Ibu mendekati kebenaran dalam menjawab soal teknis. Jelas Bapak Ibu ya, karena ini sifatnya mutlak ini kalau soal teknis itu benar 5 salah 0 gitu. Baik, betul sekali Bu ini ya Bu siapa apa namanya Bu Pak Rudi Siti. sama Bu Siti ya. Apa yang Ibu analisa berkenaan dengan konsep menyusun tujuan pembelajaran sudah tepat seperti itu. Nah, nanti mungkin ke depan ketika menemukan soal-soal tipikal seperti ini punya Bapak punya kajian bukan kajian ilmiah ya, punya kajian yang pengetahuan tentang materi ini. Makanya SJT sesuai dengan apa yang Bapak Ibu laksanakan, lakukan di sekolahnya masing-masing sesuai dengan itu Bapak Ibu ya. Itu betul Bapak Ibu. Nah, itu yang saya harapkan nanti Bapak Ibu ketika sebelum menjawab itu Bapak Ibu seperti itu analisisnya Bapak Ibu ya, punya argumen, punya alasan dan tepat lagi seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu untuk contoh soal nomor 8 di sini. Nah, ini Bapak Ibu kadang-kadang ini. Mohon maaf ya untuk apa namanya? Untuk datanya kurang itu jelas. Nah, cuma Bapak Ibu silakan ke pertanyaannya langsung lah. Pak Asep, apakah bisa dibantu membacakan datanya? Karena Ya. sepertinya tampilan data Ya terlalu di sini nihil begitu. ya oke sip. Ini Bapak Ibu di sini saya ini ya saya ada diagram mengenai kulit pisang dan lain sebagainya. Maaf kulit pisang yaitu sampah anorganik
lebih lama. Sebetulnya Bapak Ibu jangan ini yang disebut jebakan Batman apa ya namanya. Nah, di sini intinya begini Bapak Ibu, di sini kan kadang-kadang kita ya melihat data aja seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terjebak ke masalah data atau diagram. Padahal sebetulnya dari data tersebut, dari gambar tersebut yang ditanyakan bukan masalah cara menghitungnya seperti itu. Coba kita lihat ke ininya, apa namanya, ke pertanyaannya, ternyata di sini berdasarkan level kognitifnya. Contoh soal tersebut masuk kategori itu cuma contoh. Meskipun Bapak Ibu tidak bisa mengerjakannya, tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Berarti di sini Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus ketahui level kognitifnya. Contoh soal tersebut masuk kategori apa sih? Kalau ada misalkan isi ada diagram, terus ada apa namanya? Ada diagram, terus ada data dan lain sebagainya. Di sini mengenai sampah anorganik lebih lama terurai. Kalau seandainya Bapak Ibu apa namanya? Tidak membaca pun di sini ya. Jadi Bapak Ibu sudah bisa melihat di sini ada diagram, ada data misalkan sampah tentang sampah organik bentuknya. Tetapi kan ini pertanyaan berdasarkan contoh soal tersebut, ini levelnya kognitif seperti apa ya? Nah, di sini, ya, yang pertama level applying, yang karena saat menjawab perlu menerapkan prosedur matematika. Nah, terus yang kedua-nya level applying karena saat menjawab perlu memberikan interpretasi. Applying itu aplikasi ya, penerapannya applying. Terus yang ketiga dulu dalam membaca data, terus level knowing yang C-nya level knowing karena saat menjawab cukup dengan cara memberikan masalah yang dia level knowing juga karena saat menjawab cukup dengan cara membaca data pada diagram. Ini alasan-alasannya Bapak Ibu nih. Yang karena saat menjawab cukup dengan cara menganalisis sintesis dan evaluasi terhadap gagasan dan informasi. Nah, ini sebetulnya Bapak Ibu, Bapak Ibu cuma melihat soal contoh saja gambar seperti ini ada diagram, diagram sampah, diagram batang lah seperti ini. Bapak Ibu berarti yang ditanyakan itu berkenaan dengan level kognitifnya. Kalau contoh ada gambar seperti ini, kira-kira kan ada level kognitif ada 3 ya Bapak, level kognitif 1, 2, dan 3. Nanti kita jelaskan di bawahnya. Nah, kira-kira yang lebih tepat ini kan penerapan ya. Artinya membaca data atau diagram untuk mengerti. Di sini artinya Bapak Ibu siswa itu bisa membaca data atau diagram berdasarkan dari grafik yang disampaikan. Artinya di sini sampah anorganik yang bisa kulit pisang misalkan hancur di bawah 100 tahun, terus yang apalagi kulit apalagi itu. Di sini tidak kelihatan juga di contoh. Cuma yang paling penting di sini adalah level kognitifnya Bapak Ibu. Pertanyaannya lah, contoh soal tersebut termasuk kategori level kognitif apa? Kalau applying ini jelas penerapan aplikasi Bapak Ibu ya, penerapan. Cuma di sini karena di sini berbentuk diagram berarti harus seperti apa? Nah, apakah prosedur matematika? Kalau prosedur matematika artinya kan di sini harus ada cara mengerjakan atau rumusnya. Contohnya ada statistik, cara mengetahui dia modusnya, rata-ratanya. Apakah di soal di sini dijelaskan seperti itu? Tidak ada kan Bapak Ibunya. Nah, di sini interpretasi dulu data, baca data dan menggunakan masak. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Nah, ini memang ini perlu membaca Bapak Ibu ya. Ini teknis profesional Bapak Ibu perlu membaca. Kalau tidak salah teknis level kognitif itu ada 3, level kognitif 1, 2, dan 3. Nah, kira-kira nih yang mendekati kalau seandainya Bapak Ibu melihat seperti yang mana kira-kira opsinya A, B, C, D, atau E kira-kira Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Bapak Ibu dengan cara membaca data saja, pertanyaan soal saja. Kalau seandainya Bapak Ibu belum tidak tahu sebetulnya bisa dijawab ini Bapak Ibu. Dengan dari opsi tersebut bisa kelihatan Bapak Ibu. Soalnya kenapa? Kita tidak perlu berhitung dari gambar tersebut Bapak Ibu. Cuma kita membaca data aja, ada data seperti ini. Terus opsinya seperti ini. Dan yang paling penting kita harus tahu level kognitifnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab secara langsung boleh raise hand silakan, ya. Bapak Ibu. Atau yang lain juga boleh di kolom chat kalau nggak pede gitu. Boleh ya. Ada yang D, ada yang E juga jawabnya teman-teman. Pak Asep, karena sesi waktu kita udah mau habis nih. Iya. Kira-kira iya. Pak Asep yang mana nih jawabannya? Kita langsung Oke, ke pembahasan baik ya. Bu. Yang paling penting di sini ini kan masa interpretasi data, jadi membaca data Bapak Ibu yang paling tepat dulu yang B ya Bapak Ibu ya. Membaca data. Jadi Bapak Ibu di sini jangan terkecoh, oh ini soalnya harus dihitung dulu. Tidak, ternyata ini
aplikasi level kognitif, ada pembaca di bawah level kognitif kedua yaitu membaca karena saat menjawab perlu memberikan interpretasi menafsirkan dulu dalam membaca data, itu yang paling penting. Bapak Ibu jangan terkecoh, ini harus menghitung seperti ini, tidak Bapak Ibu. Itu kadang-kadang soalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Selanjutnya, kesimpulannya Pak Asep, maaf, di nomor 8 tadi, jadi kalau ngomongin kayak gini, level applying ini adalah interpretasi gitu ya Pak Asep ya ya? interpretasi terus Oh, itu dan iya. membaca data. Baik, teman-teman mohon izin sebelum melangkah ke soal nomor 9, teman-teman yang hadir di ruang virtual ini mohon segera mengisi presensi yang sudah dibagikan linknya oleh panitia. Terima kasih Pak Asep, silakan Pak Asep. Selanjutnya, di sini masih ke contoh soal. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah, nah ini yang paling tepat Bapak Ibu ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu, yang paling tepat ini ada studi kasus nih. Bapak Ibu ingin studi lapangan ke inilah ke sungai, tetapi pagi harinya ternyata banjir gitu. Nah, yang paling tepat seperti apa Bapak Ibu? Hampir Nah, 50% menjawab B ini Pak Asep. Oke. 50% menjawab B, A ada 19%, kemudian D hanya 4% dan E hanya 6%. Nah, kira-kira Pak Asep jawabannya yang mana? Baik, kita tutup pollingnya teman-teman. Mohon maaf. Silakan Pak Asep. Oke, jawaban yang tepat yang A. Kenapa Bapak Ibu? Di sini tempatnya itu yang A, memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain yang bisa tepat ya. Kenapa ya? Kenapa tadi option yang B yang salah? Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya, terus pada poin berikutnya, terus yang C, pemodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Ini Bapak Ibu yang tepat tuh yang A, memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain. Mungkin sekarang di sekolah ya, sekolah ini nih, tadi itu maksudnya banjir dan lain sebagainya. Mungkin kita cari ke tempat lain, karena kalau melakukan revisi rencana pembelajaran pada poin berikutnya, artinya akan mengganggu schedule rencana yang lain. Ini yang paling tepat yang A, Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya gini mungkin kali Pak Asep, karena temanya lingkungan, Ah, tidak masuk. mesti ke pinggir sungai begitu ya Pak Asep ya. Bisa Masuk cari gitu. lingkungan lain begitu ya. Betul. Ini sebetulnya soal HOTS ya. Teman-teman banyak terkecoh di Nah, B. itu sih. Betul ya. Seru-seru. Selanjutnya Pak Asep mungkin soal betul, nomor betul. 10. Ini ternyata nomor 10. Selanjutnya ini, nah ini nih. Ini nih. Silakan teman-teman dapat mengisi pollingnya A, B, Dalam C, D, atau rapat E. para guru Pak Hamzah, seorang kepala sekolah di Bogor, memberikan pengarahan kepada guru bahwa RPP atau modul ajar yang dibuat harus memberikan pengalaman belajar agar peserta didik dapat lebih memahami konsep yang diajarkan. Pada situasi tersebut, arahan dari Pak Hamzah merupakan salah satu dari prinsip penyusunan RPP atau modul ajar yang disebut esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan dan kontekstual, memasang berbagai bentuk larangan dan berbagai slogan merokok, berkesinambungan. Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, ini Bapak Ibu harus mempunyai pengetahuan tentang prinsip penyusunan RPP atau modul ajar yang ada 4 kalau nggak 4 poin, kalau 5 poin lah. Yang paling Asep penting adalah izin membacakan polling sementara adalah di C, berkejar-kejaran dengan B. Oke. Ini ada 38% yang jawab C. Kita tutup pollingnya teman-teman. Silakan Pak Asep. Yang mana nih Pak Asep? Baik Bapak Ibu sekalian, yang tepat itu adalah yang A ya Bapak Ibu ya. Silakan ada pembahasannya. Pemahaman konsep di setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Pemahaman konsep ini, kata kerja pemahaman konsep, ternyata pemahaman konsep adalah salah satu prinsip dalam penyusunan modul ajar, yaitu esensial. Pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Ini pemahaman konsep ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau melihat tipe soal seperti ini, memang Bapak Ibu harus ada membacanya, harus ada ini tentang prinsip. Memang prinsip modul ajar harus ada hafalannya lah. Ini seperti ini harus banyak membaca. Kalau tipe soalnya teknis profesional yang tipikalnya pengetahuan itu tahun dan lain sebagainya harus ada membacanya, harus berlatihnya. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Asep, punten, izin bertanya Pak Asep. Esensial ini artinya apa Pak Asep? Krusial, penting lah, substansi lah, paling substansi. krusial.
esensial paling penting lah sesuai dengan materi yang diajarkan. Esensi menarik ya, menarik Bapak Ibu, berbelakang, menantang dan sebagainya, relevan, kontekstual sesuai dengan apa lingkungan dan lain sebagainya, memasang berbagai bentuk larangan dan berbagai slogan merokok dan lain sebagainya. Istilah ini masuk. Ini Bapak Ibu, ini ya ada 4 ya Bapak Ibu, silakan di pembahasan di bawah ada apa, ada 4 prinsip penyusunan Bapak MA modul ajar atau RPP itu Bapak Ibu. Ini memang benar harus dihafalkan ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Harus tahu Bapak Ibu lah. Selanjutnya untuk yang contoh soal 11. Nah, ini juga data Bapak Ibu nih, data. Ini Bapak Ibu kalau lihat contoh soal seperti ini, wah ini cara mengerjakannya bagaimana? Kita lihat dulu contoh soalnya seperti apa sih ini kalau soal seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ternyata kan Bapak Ibu jangan terkecoh ya Bapak Ibu. Ini saya tidak bisa mengerjakan soal seperti ini. Ternyata yang ditanyakan itu bukan cara mengerjakan soal tersebut. Nah, ini baca seksama soal di samping nih berdasarkan soal tersebut, maka level kognitif pada soal tersebut. Nah, kayak seperti yang tadi Bapak Ibu ya. Ini mirip soalnya dengan yang tadi Bapak Ibu, cuma gambar. Kadang-kadang kita sudah terkecoh, wah ini cara menjawab benar atau salah. Ternyata ini kita lihat berdasarkan diagram A di samping itu, di samping apakah pernyataan berikut benar atau salah, tabel A beri tanda silang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan sumber kita. Nah, untuk seperti ini sebenarnya pengecoh juga nih berdasarkan ini Bapak Ibu, itu penjelasan dari grafik tersebut, langsung aja ke baca sama soal di samping. Berarti itu kalau lihat level kognitif apa sih soal seperti itu? Nah, itu kan tadi itu ada 4, ada 3 ya. Level kognitif 1, ketika Bapak Ibu taksonomi ya ada kognitif C1, C2, C3 dan lain sebagainya. Ada pengelompokannya Bapak Ibu, C1 sampai C6 ada 2 dibagi C1, yang 34 menjadi C2, dan yang C3-nya 456 menjadi C3. Bapak Ibu nanti bisa dilihat lah Bapak Ibu untuk level kognitif, ada sebutnya di situ Bapak. Di pembahasan nanti ada. Nah, yang tepat silakan Bapak Ibu. Baik, udah polling ini, silakan dijawab di polling teman-teman, sudah disediakan pollingnya. Sepertinya teman-teman masih menyimak. Kita langsung jawab Butik ya. Ya silakan Pak Asep. Pertama yang paling aplikasi sebetulnya sama Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat yang contoh soal tadi, yang tadi itu kalau diagram juga sama bentuknya yang berbeda. Tadi itu applying berdasarkan data ya, cuma ini yang lebih diterjemahkan lagi penerapan lah, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, pembahasannya di bawah Bapak Ibu, pengembangan soal level kognitif ini termasuk ada 2 mengkognitif 2, mengukur aplikasi atau menerapkan C3 karakteristik pada level 2. Yang pertama menunjukkan pengetahuan. Nah, di sini yang paling penting nomor 2, membuat penafsiran dan analisis terhadap suatu informasi dan data. Kan ini data ya Bapak ya. Ada diagram, ada pernyataan, ini data. Berarti termasuk penerapan dan sebagainya C2. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 12. Nah, ini nih. Bapak Ibu nih, itu dikasih juga nih. Pak Nana adalah guru baru yang mengampu pelajar bahasa Indonesia ketika sedang berjalan menuju ke kelas untuk mengajar. Ia tidak sengaja mendengar percakapan beberapa orang murid yang sedang membicarakan dirinya. Nah, ini di soal ini kalau nggak salah CGP lah kalau nggak salah. Ia menangkap bahwa murid tersebut berangkat dirinya tidak objektif dalam karena pilih kasih dan banyak memberikan tugas yang tidak diperiksa, sehingga waktu mereka habis hanya untuk mengerjakan tugas tersebut. Jika Anda adalah Pak Nana, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh Anda dan alasannya? Nih. Silakan Bapak Ibu, di sini ada analisis soal ya seperti ini Bapak Ibu ya. Ada soalnya panjang, ada opsi juga panjang-panjang. Kira-kira Bapak Ibu yang mana ini contoh soal ini Bapak Ibu ya? Silakan Pak Asep, yang mana nih langsung Pak Asep? Langsung ya, berarti ya Bu Etik ya. Yang B Bapak. Nah, ini berpikir positif dengan mencoba menerima informasi tadi yang disampaikan Bu Titik ya, seperti itu ya. Berpikir positif dengan mencoba menerima informasi tersebut sebagai masukan guna meningkatkan kemampuannya dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan murid dan memberikan teladan bagi murid. Ini kalau istilah ini namanya pembelajaran diferensial Bu Titik ya, sesuai dengan kebutuhan murid. Yang B. Pak Asep, mohon izin, sudah 14.36. Aduh, 14.36, apakah kita sudah dapat menyudahi dulu
bertemu daring kita pada hari nanti. Kita akan lanjutkan Oh, kembali. silakan Butik ya, silakan. Baik, Baik, saya tutup dulu Butik ya. silakan Pak Asep. Baik teman-teman sekalian, berhubung waktu yang tidak ini ya, yang tidak cukup, mungkin kita dilanjutkan di sesi berikutnya. Saya atas nama dari sesi saya pemenang materi dari seri 1, mohon maaf apabila ada kekurangan, kurang lebihnya nanti disampaikan di sesi berikutnya. Selanjutnya saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep Sukron telah berkenan memberikan materi pada seri 1 bimbingan online seleksi PPK tahun 2023. Bapak Ibu terima kasih telah bergabung pada kegiatan hari ini. Mohon izin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, materi akan kami share di setiap grup WA. Ya Pak Asep ya, mohon izin ya, nanti betul. berkenan ya membagikan materinya. Betul. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang tertinggal dalam ruang virtual atau tadi memang sinyal, kendala jaringan dan sebagainya maupun perangkat, Bapak Ibu nanti dapat menyaksikan tayangan ulang materi ini di YouTube PGRI. Dan kami mohon Bapak dan Ibu dapat berkenan untuk subscribe channel YouTube PGRI Kabupaten Bogor demi memajukan kita semua sebagai guru-guru khususnya di Kabupaten Bogor. Nanti kita akan berjumpa lagi pada hari Kamis jam 13.00 sampai dengan 14.30. Kita lanjutkan lagi pembelajaran daringnya dengan pemateri yang berbeda. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap jaga semangatnya, terus berikhtiar. Kami mendoakan teman-teman akan melewati seleksi ini dengan baik dan berhasil mencapai cita-cita yang diinginkan. Saya selaku moderator pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kekeliruan maupun kesalahan ketika memberikan tuturan kepada teman-teman semua. Sampai jumpa nanti di pembelajaran daring pada hari Kamis. Tetap semangat. Selamat sore semuanya.
Saya close.